teman-teman, kalian pernah gak sih melihat video tentang seseorang yang tampak bergerak berbeda atau kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari di media sosial? Kalian pernah gak bertanya-tanya, mereka kenapa ya? Kenapa bisa seperti itu? Nah, di video ini kita akan sama-sama belajar tentang cerebral palsy atau yang biasa disingkat dengan CP. Yuk kita langsung saja ke pembahasannya. Sebenarnya cerebral palsy itu apa sih? Cerebral palsy adalah istilah umum yang merujuk pada sekelompok gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak dan mempertahankan postur tubuh. Gangguan ini merupakan salah satu bentuk disabilitas fisik. Cerebral palsy disebabkan oleh kerusakan pada perkembangan otak selama kehamilan, kelahiran, atau sesaat setelah kelahiran. Cerebral palsy memengaruhi orang dengan cara yang berbeda, seperti memengaruhi gerakan dan keseimbangan. Cerebral palsy tidak memiliki penyebab tunggal, namun hanya sebagian kecil kasus yang disebabkan oleh komplikasi kelahiran seperti kekurangan oksigen. Faktor risiko dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya cerebral palsy, tetapi bukan penyebab langsung, seperti prematuritas, berat badan lahir rendah, kehilangan oksigen sepanjang masa, penyakit kuning parah, masalah pembekuan darah, ketidakmampuan plasenta untuk mendukung janin, dan infeksi ibu atau bayi yang menyerang sistem saraf pusat. Kaitan genetika, cerebral palsy familial jarang terjadi. Hanya 1% penderita yang memiliki saudara kandung yang juga mengalaminya. Pada kembar, risiko kembar lain terkena cerebral palsy hanya 10%. Lalu, bagaimana cerebral palsy memengaruhi orang? Cerebral palsy memengaruhi postur tubuh, keseimbangan, dan kemampuan bergerak. Kondisi ini juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, makan, dan tidur. Ada beberapa tanda yang dapat mengindikasikan seorang anak menderita cerebral palsy. Tidak semua tanda terlihat saat lahir dan mungkin menjadi lebih jelas saat bayi berkembang. Tanda pada bayi: tonus otot rendah, tidak mampu menopang kepalanya sendiri saat berbaring, tengkurap atau dalam posisi duduk dengan penyangga, kejang otot atau perasaan kaku, kontrol otot, refleks dan postur tubuh yang buruk, perkembangan tertunda, dan kesulitan makan atau menelan. Tanda pada balita atau anak-anak. Balita dan anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam perkembangan fisiknya, seperti tidak berjalan pada usia 12-18 bulan dan tidak berbicara kalimat sederhana pada usia 24 bulan. Kapan cerebral palsy didiagnosis? Cerebral palsy merupakan disabilitas yang kompleks dan diagnosisnya tidak selalu mudah. Dokter mungkin mencurigai adanya cerebral palsy jika perkembangan motorik bayi lambat, ototnya kaku, lemas, atau postur tubuhnya tidak biasa. Meskipun cerebral palsy merupakan disabilitas seumur hidup, ada banyak intervensi yang dapat membantu mengurangi dampaknya terhadap tubuh dan kualitas hidup individu. Intervensi untuk masalah pergerakan dengan melakukan terapi fisik dan terapi okupasi. Intervensi untuk masalah otot, tulang, dan sendi dengan melakukan prosedur bedah, gips, belat, dan penguatan otot. Intervensi untuk masalah komunikasi dengan melakukan patologi bicara. Intervensi untuk disabilitas, intelektual, dan kesulitan belajar dengan melakukan penilaian, pendidikan khusus, dan strategi pembelajaran. Intervensi untuk epilepsi dengan melakukan pengobatan. Intervensi untuk masalah perilaku dan emosional dengan melakukan terapi pijat dan hidroterapi. Jenis cerebral palsy dijelaskan berdasarkan bagian tubuh yang terpengaruh, cara memengaruhi pergerakan, dan jenis cedera otak yang menyebabkannya. Berdasarkan bagian tubuh, monoplegi tipe ini hanya memengaruhi satu anggota tubuh. Hemiplegia tipe ini memengaruhi satu sisi tubuh. Diplegia tipe ini memengaruhi kedua kaki. Lalu yang terakhir ada quadriplegia. Tipe ini memengaruhi keempat anggota tubuh, kedua lengan dan kedua kaki. Lalu berdasarkan lokasi cedera otak, CP spastik jenis ini menyebabkan otak tampak kaku dan tegang akibat kerusakan pada korteks motorik. CP diskinetik tipe ini ditandai dengan gerakan-gerakan yang tidak disengaja. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pada ganglia basal. CP ataksik tipe ini ditandai dengan gerakan yang goyah dan memengaruhi keseimbangan. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pada otak kecil. Lalu yang terakhir ada CP campuran. CP campuran berarti otak seseorang cedera di lebih dari satu lokasi dan mereka akan mengalami gejala dari beberapa jenis CP. Terima kasih sudah menonton.
Semoga kita jadi lebih paham tentang cerebral palsy. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.